Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Romana. Ini lagi macet banget ya di jembatan Pasopati. Tapi video kali ini sambil nemenin macet-macetan ya, sambil nyetir. Video kali ini mau ngomongin soal refleksi 2023 ya. Ini bulan Desember mau masuk ke 2024. Nah, sebelum kita ngomongin resolusi-resolusian, mari kita refleksi di tahun 2023 apa aja yang dicapai, karena 2023-nya aku itu sangat-sangat penuh kesadaran ya. Begitu disadari setiap detiknya, setiap harinya, setiap minggunya karena banyak yang lagi dikejar. Nah, sambil refleksi 2023, aku juga sambil ngajak teman-teman pakai template yang sama ya, pakai template refleksi yang sama. Mari kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari fisik. Nah, itu yang suka banyak dilupa sama teman-teman. Yuk, teman-teman juga yang sambil nonton, mari kita sambil refleksi lagi diri kita ya. Fisik, terutama pertama, coba cek dulu profil fisik kita. Dari tinggi badan aja dan berat badan ya teman-teman. Ini mah sambil nonton, teman-teman juga sambil refleksi ya. Kalau aku kayak gini, aku tuh tinggi badan 176 cm. Tinggi badan 176. Kalau pakai body mass index itu tinggi badan dikurangi 110 itu berat badan ideal ya. Nah, makanya seorang aku ya dengan tinggi 176 dikurangi 110, 76 dikurangi 10 itu 66. Nah, jadi idealnya berat badanku tuh mestinya di 66 kg. Alhamdulillah, apakah tercapai? Enggak. Tapi karena body mass index itu kan 2 dimensi, sedangkan tubuh manusia kan 3 dimensi ya. Body mass index itu kan tinggi dan berat, jadi panjang kali lebar. Jadi sebetulnya ada deviasi atau ada errornya sedikit, nggak apa-apa. Tapi teman-teman coba pernah ngevaluasi nggak? Kalau aku alhamdulillah sepanjang 2023 ini rutin dan menseriusi ngecek berat badan. Bukan cuman berat badan massa badannya ya, tapi massa otot gitu ya. Nah, alhamdulillah selama 2023 ini aku mah itu berat badan selalu stabil di 70. Dan dengan deviasinya paling 2 kilo. Jadi kalaupun lagi gendut-gendutnya paling 72 kg. Lagi kurus-kurusnya ya paling 68. Ya, tadi kalau pakai satuan body mass index mestinya 66. Tapi alhamdulillah aku memastikan bahwa walaupun lebih dari 68 yaitu 70, ya cuman lebih dari 66 yaitu 70, tapi tetap masanya tuh masa otot. Ya, jadi basket rutin, jalan rutin, olahraga pribadi rutin. Alhamdulillah dari segi fisik mantap ya. Tapi kalau itu dari segi postur dan dari segi berat badan, sorry. Nah, juga dari postur teman-teman, selama 2023 ini aku banyak banget menseriusi dan dengan sadar ngeset postur ya. Jadi lagi nyetir nih ya, posturnya duduknya harus serius, menseriusi, ngecek bener kan dulu mah yang penting posisinya enak dan nyaman aja. Yang penting posisi enak aja. Kalau ini enggak, duduknya diseriusin, lagi jalannya menseriusi postur, duduk bersila, menseriusi postur ya. Kalau lagi Jumatan atau ikut kajian ya, atau lagi ngisi kajian, gestur-gestur tangan dan lain-lain aku seriusin nih teman-teman. Karena gestur itu ngaruh ke postur, dan postur ngaruh ke sinyal-sinyal diri kita dalam memproduksi hormon. Jadi nggak sembarangan ya. Jadi kalau teman-teman memperbaiki postur, juga memperbaiki kepribadian dan tumbuh kembang kita selama setahun penuh. Nah, ini alhamdulillah di 2023 aku mulai menseriusi itu dan mood bagus. Jadi kalau teman-teman butuh mood booster, ternyata tinggal perbaiki postur ya. Postur alhamdulillah jadi nggak terlalu membungkuk. Aku tuh tadinya membungkuk ya. Makanya kalau teman-teman yang suka membungkuk, otomatis kalau duduk itu membungkuk. Memang PR-nya adalah ini, biasanya latihannya tuh latihan pull up ya. Kita bergelantungan di sebuah tiang gitu ya. Itu pull up ya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Itu postur, teman-teman, dari segi postur. Teman-teman, apa nih yang terjadi ya dari fisik? Jadi tadi tinggi dan berat badan. Yang kedua postur dan gestur ya.
Aku tuh ternyata baru sadar kalau lagi ngomong atau lagi cemas itu ada gestur-gestur tertentu ya, misalkan benerin kacamata atau apa gitu ya, ngusap-ngusap hidung ya, mengelola kecemasan seperti itu. Nah, itu juga yang disadari dan mulai dikelola di tahun 2023. Alhamdulillah. Gestur-gestur itu kan ternyata jadi sinyal ya, sinyal tubuh untuk memproduksi hormon tertentu. Nah, alhamdulillah jadi hormonnya bagus, seimbang, bahagia. Nah, yang ketiga dari segi fisik yang kita harus evaluasi di 2023 ini ngomongin penyakit. Nah, kalau aku dari tahun 2017 apa 18 itu mulai seriusin ngecek. Jadi tiap kali aku sakit flu, teman-teman. Kan flu mah sakit yang flu dan masuk angin ya kalau orang Indonesia mah. Kan flu dan masuk angin itu salah satu penyakit yang rutin, yang sering kita alami dan terjadi pada diri kita kan. Nah, dulu itu sempat ada di 1 bulan sekali tuh flu. Itu kan lumayan sering sakit ya berarti ya. Malah 2 minggu sekali flu tuh bahaya. Nah, di 2023 mah selama ini alhamdulillah flu itu cuma 3 bulan sekali. Itu juga gara-gara aktivitasnya kebanyakan, memang butuh istirahat. Jadi bukan karena pola hidup yang gak bagus, tapi itu mah kebanyakan karena apa teman-teman? Ya karena kecapean. Tubuh ngasih sinyal buat minta diri supaya istirahat. Jadi secara fisik alhamdulillah 2023 itu momen-momen dimana seorang Zain Permana itu menyadari, kenal banget dan punya kendali sama fisiknya ya. Itu yang penting. Basket seru ya, senang semua. Pokoknya 2023 alhamdulillah disyukuri banget secara berat, secara postur, gestur, dan secara penyakit, riwayat penyakit nggak ada yang parah-parah banget. Alhamdulillah disyukuri. Coba teman-teman cek dari perspektif teman-teman. Kalau teman-teman kayak gimana ya? Atau sambil ngevaluasi, refleksi, boleh sambil ngetik di kolom komentar. Boleh ya. Itu dari segi fisik. Kita lanjut ke berikutnya dari sisi yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Tadi fisik udah, sekarang di mental ya. Mental ini kita bagi beberapa. Yang pertama adalah ruang pikiran, teman-teman. Mari kita ngomongin tentang ruang pikiran. Apa sih yang selalu muncul? Apa yang menjadi obsesi teman-teman di ruang pikiran? Obsesi itu hal-hal yang kemudian kayaknya mudah banget terlintas di dalam pikiran sampai ngulang-ngulang terngiang-ngiang terus. Itu namanya obsesi ya. Jadi kalau kita terobsesi sesuatu artinya kita terus-menerus memunculkan hal itu di dalam pikiran kita. Kalau aku ya terobsesi sepatu sih mas. Yang ada dalam ruang pikiran tuh sepatu lagi ya. Makanya sekarang ketika tahu bahwa oh ternyata Adidas, Nike dan Puma, juga Reebok ya 4 besar yang aku suka, sepatu yang aku suka itu masuk dalam daftar perusahaan yang mendukung agresi itu tuh Zionis ya. Makanya aku sedih juga ya karena aduh itu sepatu keren-keren. Tapi berarti mulai beralih. Di ruang pikiran itu tadi ya soal sepatu, tapi banyak juga. Nah, ini yang menarik ya. 2023 itu karena tahun kesadaran. Sadar betul apa-apa yang dilakukan. Jadinya tiap kali punya pikiran atau ide akan sesuatu itu lagi mudah-mudahnya diwujudkan. Jadi tahun 2023 ini aku tuh ngerasa aku sangat sistematis. Jadi mulai dari ide, mulai dari ingin. Nah ini urutannya kayak gini ya teman-teman ya. Mulai dari ingin, lalu jadi ide, lalu jadi rencana strategis, dan bisa diwujudkan. Itu enak banget, smooth gitu, halus banget. Dari mulai ingin, ke ide, ke rencana, ke nyata itu mulus. Dan ternyata kalau beberapa literatur atau jurnal, tokohnya namanya Gary Latham ya, jurnal-jurnalnya bilang hal itu tuh karena kita kemudian gara-gara jelas di dalam pikiran, maka akan mudah mengkomunikasikan. Nah, aku ulangi lagi ya. Jadi kalau kita menyadari lintasan-lintasan pikiran, obsesi-obsesi, lalu menstrukturkan si pikiran itu, otomatis akan jauh lebih mudah mengkomunikasikannya. Kalau mudah mengkomunikasikannya,
otomatis mewujudkannya di dalam kenyataan pun jadi lebih mudah gitu. Makanya alhamdulillah banget, aku tuh banyak yang aku pikirin di 2023 itu selalu mewujud jadi kenyataan. Ada 3 buah buku. Jadi ini ngomongin capaian ya. Tadinya dari makna wellness jadi sintesa wellness itu kan di 2023 ya. Terus kita fokus untuk menseriusi konseling, dan alhamdulillah 2023 ini pikiran yang tertata, sistematis membuat konseling itu juga sistem konseling di Sintesa Wellness tuh makin bagus, makin baik. Klien-klien kita luar biasa ya, high profile semua. Walaupun aku mau jujur-jujuran teman-teman ya. Jadi secara keuangan alhamdulillah bagus banget ya Sintesa Wellness. Tapi harus jujur, 3 bulan awal itu rugi. Januari, Februari, Maret itu rugi. Jadi kalau teman-teman nanya ke CEO-nya Sintesa Wellness, Teh Fitri, aku tuh sampai bilang di bulan Maret itu bilang ke Teh Fitri gimana, kita masih mau lanjut atau mau udahan nih? Soalnya 3 bulan ini sama sekali rugi. Rugi itu artinya aku sebagai ownernya, komisarisnya tuh harus nombok gitu ya, harus ngeluarin uang pribadi untuk biaya operasional, dan itu bukan sesuatu hal yang bagus ya. Ya jelek malah perusahaan kayak gitu. Nah, dulu tuh aku suka punya prinsip kayak gini. Kalau kemudian perusahaan revenue-nya nggak stabil selama 3 bulan awal, bagusnya di shutdown atau dimatikan gitu ya. Makanya Januari, Februari, Maret jelek tuh keuangan. So, aku bilang ke Teh Fitri gimana kalau kita bubarin aja? Teh Fitri bilang jangan ya, kalau gitu kita perbaiki sistemnya dan setia sama core bisnis. Jadi jangan dulu tengok-tengok produk-produk lain atau mencoba buat bikin produk lain. Kita fokus aja ke satu produk yaitu konseling, dan alhamdulillah diseriusin sampai sekarang tuh justru stabil, paling stabil. Jadi bukan cuma konseling tapi juga kelas, tapi juga buku, dan juga training corporate itu lancar jaya, alhamdulillah. Dan ini tips buat teman-teman yang lagi ngejalanin bisnis ya. Setia sama core produk ya, setia sama core bisnis kita. Jadi jangan yang penting asal kejualan, yang penting asal laku, enggak, tapi kita harus punya identitas si perusahaannya dalam bentuk core produk. Nah, itu pikiran aku ada di situ selama 2023, memastikan hal itu terwujudkan, terlaksana dengan baik, dan alhamdulillah benar terlaksana dengan baik. So, secara pikiran, semua lintasan-lintasan dibawa ke ruang kesadaran, dibawa ke ruang perencanaan, terstruktur dan tersistematisasi dengan baik, bisa terkomunikasikan juga dengan baik, alhamdulillah. Itu disyukuri banget, alhamdulillah rabbil alamin ya, bisa dikomunikasikan dan akhirnya terwujudkan dengan baik. Nah, itu dari pikiran secara mental ya. Kita masuk secara perasaan. Nah, ini kita skip dulu karena jalanan udah mulai lancar ya. Nah, sorry lupa. Sebelum masuk ke ngomongin tentang perasaan, ayo dong kamu juga refleksi. Kira-kira teman-teman semua yang nonton, apa sih yang memenuhi ruang pikiran teman-teman selama ini ya? Dicek. Cuman hati-hati nih ya. Kalau kita selama setahun penuh ini tidak punya kesadaran sama pikiran, maka teman-teman hanya ingat kejadian-kejadian atau hal-hal yang belakangan aja, paling 3 bulan terakhir. Mungkin teman-teman akan lupa ya kondisi pikiran teman-teman ketika di bulan Januari, Februari, sampai Mei lupa, sampai Juli bahkan lupa ya, karena barangkali teman-teman tidak menyadari, tidak membawa ke dalam kesadaran lintasan-lintasan pikiran yang selama ini memenuhi ruang pikirannya teman-teman. Nah, itu mesti disadari dulu. Yuk aku ajak teman-teman buat mulai menyadari itu. Kita refleksi bareng-bareng. Kalau teman-teman kemudian kesulitan, mending dituliskan ya. Yuk sambil nyimak video ini, bagusnya teman-teman juga sambil buka catatan, sambil merefleksi. Apa ya 2023 ini hal-hal yang kemudian memenuhi ruang pikiranku ya. Yuk, kalau udah mulai terbesit, terlintas, boleh sharing juga di kolom komentar ya. Komen aja, sama-sama refleksi bareng kita. Secara pikiran, kalau aku tadi kayak gitu, teman-teman capaian-capaian apa aja yang mewujud dari lintasan-lintasan pikiran yang teman-teman evaluasi ya, teman-teman munculkan ke kesadaran selama di 2023.
dan apa yang perlu dilakukan nanti buat 2024 ya. Jalanan mulai bergetar, mari kita lanjut ke ngomongin soal perasaan. Let's go. Nah teman-teman, kalau mau mengevaluasi perasaan, kalau aku sih kita mesti mulai dari, kita perlu tahu dulu ya, kita perlu sadar dulu bahwa apa sih emosi dasar dominan yang kita punya teman-teman ya. Jadi aku tuh berpendapat, punya teori bahwa tiap orang itu punya emosi dasar yang dominan ya. Aku emosi dasar dominannya adalah marah, dan itu jadi template. Jadi kan emosi dasar itu ada 5 ya teman-teman. Marah, sedih, senang, jijik, dan takut. Nah, salah satu di antara kelima ini masing-masing orang tuh ternyata beda-beda ya. Ada salah satu di antara 5 ini yang dominan, yang dia itu jadi template atau megang konsol atau kendali emosi kita gitu ya. Jadi kita tuh kalau ngerespon kejadian, emosi itu yang paling mudah dan paling duluan muncul sebagai cara kita merespon kejadian kehidupan keseharian kita gitu ya. Kalau aku mah emosi dasar dominannya marah. Jadi menghadapi kejadian apapun memang marah itu paling bisa jadi paling sering muncul, paling jadi template cara aku menyikapi sesuatu itu memang dengan marah ya. Dan orang yang marah itu artinya juga orang yang fair ya, karena dia marah itu bukan berarti marah-marah dan buruk ya, ngamuk gitu, bukan. Tapi marah itu artinya someone who concern, kalau istilah ilmiahnya namanya someone who concern about things being fair. Jadi seseorang yang sangat concern bahwa sesuatu itu harus adil. Nah, begitu ya. Makanya perspektifnya keadilan. Orang-orang dengan emosi dasar dominan marah butuh banget untuk melihat kejadian segala sesuatu itu dari segi keadilan, sudut pandang keadilan. Nah, aku tuh secara emosi itu emosi dasar dominannya seperti itu. Di 2023 fairness-nya aku ini lewat emosi dasar dominan anger itu justru ngasih perlakuan bagus ke dalam aktivitas keseharian, baik itu bisnis ya, bagus lah pokoknya perasaan. Jadi marahnya aku ini membuat seseorang yang kemudian mampu memperlakukan orang lain dengan fair, dengan adil, dengan optimal sesuai potensinya ketika menseriusi hal itu gitu ya. Nah ada juga kalau teteh Nyanya, anak aku tuh kan sadness ya. Sadness tuh sedih, jadinya dia emosi dasar dominannya itu. Jadi template-nya menghadapi, menyikapi kejadian apa-apa tuh dimulai dengan rasa sedih, rasa iba, rasa haru, kasihan gitu teteh Nyanya. Sadness apa fear ya? Oh, yang sadness tuh mom, sorry. Istri aku tuh sadness. Kalau teteh Nyanya fear. Kalau abang Kindi sama aku ya anger ya. Zeno joy. Zeno joy. Yang joy itu kalau di Sintesa Wellness tuh Teh Fitri juga joy. Jadi menghadapi apa-apa tuh antusias, semangat gitu ya. Positive thinking. Kalau yang anger nggak positive thinking ya. Yang kemudian positive thinking itu joy, sama sadness itu positive thinking. Yang negative thinking awalnya tuh pasti anger, fear ya, sama disgust ya, jijik. Adalah orang-orang yang value-nya jijian ya. Aku pernah ketemu beberapa orang, tapi nggak akan aku mention namanya di sini. Jadi ada yang kayak gitu teman-teman ya. Yang joy itu Hafsa, Teh Fitri ya, joy. Seru banget. Jadi 2023 itu kita perlu tahu emosi dasar dominan kita apa ya kira-kira. Biasanya kalau kita merespon kejadian, seringnya pakai kejadian apa. Dan 2023 itu aku menyadari betul bahwa seorang aku adalah seseorang yang sangat merespon kejadian dengan anger. Artinya value-nya adalah value justice, keadilan, value-nya fairness, kesetaraan gitu. Aku nggak suka diperlakukan tidak adil, tidak setara. Adanya diskriminasi itu aku nggak suka. Pengennya itu
sesuatu tuh diperlakukan setara atau ada rulesnya, ada aturannya yang bisa memprediksi perilaku gitu. Kalau nggak ada itu gelisah pasti, dan bawaannya jadi marah-marah atau uring-uringan. Nah, tapi alhamdulillahnya karena disadari betul, karena aku kenal betul seorang aku seperti itu, jadinya aku punya kendali. Aku memperlakukan orang dengan fair, ya. Lalu dari segi pelayanan, pekerjaan itu juga aku jadi orang yang fair. Dari segi produktivitas, aku juga jadi nggak zolim tadi ya. Secara fisik dan mental juga pikiran, aku jadi nggak zolim karena aku betul-betul memenuhi hak-hak tubuhku. Jadi selama 2023 tuh alhamdulillah emosi dasar dominan ini aku kenali, aku sadari dengan baik. Jadi aku punya kendali atasnya, dan akhirnya ngaruh ke fisik juga pikiran. Jadi seperti itu. Nah, coba teman-teman cek nih, emosi dasar dominannya teman-teman apa ya. Alat tesnya sih lagi aku bikin, tapi teman-teman sebetulnya bisa secara intuitif untuk ngecek ya. Kira-kira aku apa ya emosi dasar dominan? Dicek aja dalam perilaku sehari-hari. Kalau aku ngerespon kejadian, itu pakai emosi dasar dominan apa ya? Sadness, disgust, jijik, joy, seneng, atau anger, sama kayak aku marah ya. Itu dievaluasi aja. Nah, dengan mengevaluasi itu, teman-teman jadi tahu value teman-teman ketika kemudian berinteraksi sama orang lain. Gitu. Ya. Jadi apa nih? Coba share di kolom komentar. Aku apa ya? Pikiranku gimana? Perasaanku gimana? Seru ya ternyata ngomongin kayak gini. Kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu relasi atau interaksi ya. Nah, selanjutnya kita ngomongin tentang aspek ke berapa tadi ya? Fisik udah, pikiran udah, fisik kan udah, pikiran udah, perasaan udah. Aspek ketiga berarti ya, fisik, mental. Nah, sekarang ngomongin yang bagian ketiga adalah kita mengevaluasi relasi teman-teman ya. Penting buat kita untuk bisa mengevaluasi relasi kita di 2023. Aduh, ini yang agak berat teman-teman nih guys semua ya di 2002. Caranya adalah kemudian dengan ngebuat dulu lingkaran-lingkaran. Jadi mulai dari lingkaran terdekat kita yang berbagi darah sama kita siapa aja ya. Itu penting ya, lingkaran yang berbagi darah sama kita siapa aja. Jadi keluarga berarti yang berbagi darah itu ya keluarga atau pasangan. Terus juga keluarga besar. Itu gimana hubungannya? Baik-baik aja apa enggak ya? Kalau aku evaluasi relasiku sama orang tua, alhamdulillah baik. 2023 ini lagi baik-baiknya, alhamdulillah. Sama mama lagi baik ya, sama ayah. Jadi Ami relasinya lagi baik. 2023 ini baik banget. Nggak ada sama sekali hal yang kemudian ada ketersinggungan, nggak ada sama sekali. Nggak ada argumen, bahkan perbedaan pendapat juga yang sepele, yang ringan-ringan gitu ya. Jadi nggak pernah, alhamdulillah 2023 ini damai banget relasi dengan orang tua. Kalau relasi dengan pasangan ya selalu ya dinamis ya, naik turun, berantem, apa mah ada selalu, tapi alhamdulillah berantemnya itu bukan karena kita ego ya, bukan karena berebut rasa kepemilikan, bukan karena berebut merasa berhak untuk mendapatkan sesuatu dari pasangan, bukan, tapi memang karena kita aku evaluasi itu beberapa komunikasi itu karena kemudian kita lagi sama-sama sibuk achieving, ngejar sesuatu, sampai di satu sisi kita tuh saling membutuhkan satu sama lain, membutuhkan support satu sama lain, dan ngerasa satu sama lain tuh nggak nge-support gitu sih sebetulnya. Jadi bukan berantem karena kamu tuh harusnya gini, nggak, tapi berantemnya tuh karena lebih kebutuh gitu ya. Jadi gimana ya maksudnya ngejelasinnya? Kalau aku sama momom tuh kayak yang gini, aku lagi ngejar A, kayaknya aku berat nih, lagi agak berat ngejar A, aku butuh momom. Tapi ternyata momom juga lagi sibuk ngejar B, dan ketika ngejar B, beliau juga sibuk dan butuh aku untuk mendampingi. Jadi lagi tarik-tarikan saling mendampingi, tapi nggak ada masalah sebetulnya. Jadi itu yang menarik ya, kita lagi sama-sama ngejar untuk achieve something, maka fokusnya lagi ke arah situ. Dan serunya adalah
hal itu malah menambah bumbu-bumbu dinamika romantis rumah tangga yang makin harmonis gitu, makin seru, makin kolaborasinya makin asik gitu. Itu sama Momom, sama anak-anak juga asik ya, makin terbuka, mentorshipnya makin jalan, tetehnya asik, sama Abang Kindi asik, sama anak-anak asik. Sama Sintesa Wellness, perusahaan yang aku bangun, sama timnya, anak-anak asuh aku ya, Rafif, Jem, Teh Fitri, Hafsah, Mbos. Walaupun sama Salma belum ke develop karena Salmanya lagi ada di Bengkulu ya setengah tahun terakhir ini. Tapi 2023 relasi kita asik banget ya. Asik tuh artinya pastikan relasi kita tuh jadi self expansion. Diri kita tuh kemudian meluas lewat relasi kita. Nah, alhamdulillah 2023 tuh relasinya seperti itu. Yang nggak bagus, relasi yang harus dievaluasi adalah relasi di Unjani. Ini sekarang kan aku lagi ada di Unjani. Aku lagi ngerasa nggak nyaman banget, nggak bahagia banget di Unjani. Relasi aku buruk, bukan berarti buruk itu karena relasinya jelek ya. Tapi karena tadi ya, diri ini harus expand, diri ini harus berkembang, tapi relasinya kok kayaknya bukan relasi buat tumbuh dan berkembang ya. Aku ngerasanya relasi aku di Fakultas Psikologi Unjani itu apa ya, nggak ada relasi apa-apa. Jadi aku tuh nggak suka punya relasi yang kita tuh cuma sekedar kenal doang. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi kalau teman-teman kenal sama seorang aku, itu aku akan develop teman-teman. Aku tuh akan ngobrol, kolaborasi, dan pengennya tuh kita tuh saling menumbuhkan. Ada sebuah transaksi di antara kita. Jadi interaksinya tuh harus transaksional lah, intinya kayak gitu. Jadi ada transaksi di dalam diri kita yang membuat kita tuh harusnya sama-sama bertumbuh bareng-bareng bertumbuhnya, nggak mau sendirian. Nah, aku selama ini ngerasa di Fakultas Psikologi Unjani itu aku bertepuk sebelah tangan ya. Relasi yang aku bangun nggak menumbuhkanku, juga ternyata nggak menumbuhkan si Fakultas Psikologi Unjani. Aku lagi ngerasa seperti itu, dan ini yang harus dievaluasi. Makanya di tahun ini aku ngajuin resign walaupun ditolak ya. Dan juga nggak jelas, jadinya relasi kita jadi nggak jelas sekarang. Karena mau apa nggak bisa, mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa ya. Nah, itu yang kemudian lagi dievaluasi, lagi coba dibenerin. Dan itu yang sebenarnya paling ngaruh dan paling mengganggu di 2023 ini. Tapi sebetulnya kerjaannya masih aman ya. Kerjaan ngajarnya masih aman, nelitinya masih aman. Yang nggak aman itu ya tadi ya, karena aku tuh punya orientasi bahwa hidup itu harus tumbuh dan berkembang. Tumbuh, berkembang, dan bermakna ya. Kayak nama PT-nya Sintesa Wellness kan PT Hidup Tumbuh Bermakna gitu teman-teman. Nah, relasi teman-teman gimana nih sama orang tuanya? Share di kolom komentar ya. Apa yang perlu dan harus malah diperbaiki. Terus juga share kira-kira relasi sama pasangannya, sama anaknya ya kalau udah punya anak. Terus juga sama relasi di tempat kerjanya dan lain-lain ya. Seperti apa? Itu aja video kali ini, refleksi 2023. Nah, apa aja yang bisa dilakukan di 2024? Bagaimana memformulasikan resolusi? Mudah-mudahan aku bikin video selanjutnya ya, ngomongin itu. Makasih yang udah mau sharing di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Broken hearted, life's not over.